Shalom sahabat GMJ semua, dimanapun Anda berada hari ini. Selamat Paskah, kembali bertemu dengan saya Erna. Hari ini kita akan membahas bacaan liturgi Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Dan bacaan Injil ini cukup panjang sahabat GMJ. Tetapi sebelum kita membaca Injil ini, kita mau bersama-sama berdoa sebagai persiapan hati kita untuk menerima sabda Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami masih boleh mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Kau membuka setiap hati kami, agar melalui sabda-Mu ini kami boleh dituntun menemukan jalan kebenaran. Dan kami boleh Tuhan mendapatkan hikmat dari semua ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat GMJ, Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35 ini temanya adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Bacaan ini akan saya bacakan. Mari kita mau mendengarkan sabda Tuhan ini. Pada hari itu, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama mereka. Namun ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Namun beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan telah menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapatkan persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami sebab hari ini telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti dan mengucapkan syukur lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangkitlah mereka dan teruslah kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus.
Nah, sahabat GMJ, hari ini bacaan ini sungguh indah. Ada hal-hal yang harus kita maknai. Apa sih? Makna apa yang bisa kita ambil dari tindakan Yesus ketika ia bergabung dengan muridnya dalam perjalanan ke Emmaus? Sepertinya sepele kalau kita melihat bagaimana Yesus itu mengiringi setiap perjalanan muridnya di Emmaus. Mereka lagi bingung, lagi gelisah karena kehilangan sesosok raja, sesosok nabi, sesosok hal yang mereka anggap akan menyelamatkan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Mereka kehilangan Yesus karena Yesus disalibkan, dimakamkan, dan kuburnya kosong. Mayatnya diambil orang. Hari ini kita mau belajar makna apa yang bisa kita ambil dari tindakan Yesus ketika ia bergabung dengan muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Tuhan, yang pertama makna yang bisa kita pelajari, Tuhan selalu mendengarkan kita. Kita bisa lihat di ayat 17-19. Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan. Lalu ia berhenti. Mereka menatapnya dengan muka muram. Jadi Yesus itu saat berjalan dengan muridnya, dan muridnya nggak mengenal Yesus, tapi Yesus masih mau tahu. Dia bertanya apa yang mereka percakapan. Mereka katakan, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi? Sebenarnya Yesus tahu, tapi Yesus bertanya di ayat 19, apakah itu? Dan mereka menerangkannya bahwa Yesus yang mereka harapkan, akan menyelamatkan mereka, raja yang mereka harapkan, ternyata apa? Ditangkap, disalib oleh imam-imam besar, dan mereka harus kehilangan. Saat dimakamkan pun mayatnya dicuri orang, diambil orang. Itu sebuah pukulan yang berat. Kalau kita flashback lagi, sahabat GMJ, sering sekali kita dihadapkan pada masalah-masalah yang berat. Kadang-kadang pada saat Tuhan ada bersama kita lupa, kita tidak mendengar, kita bahkan tidak melihat bagaimana kehadiran Tuhan. Ingatlah satu hal, dari makna apa yang kita pelajari. Tindakan Yesus saat ia bergabung dengan muridnya dalam perjalanan di Emmaus. Tuhan selalu mendengarkan. Tuhan ingin kita bercerita. Apapun masalah kita, apapun yang kita rasakan, kita cerita pada Tuhan. Tapi kadang-kadang kita begitu sibuk sehingga kita mendengarkan Tuhan. Bahkan kita gak merasakan kehadirannya lagi. Karena kita merasa masalah kita lebih besar. Mata kita dibutakan, mata kita hanya tertuju pada masalah-masalah. Dan kita lupa akan Yesus yang mau mendengarkan setiap keluh kesah kita. Kita lupa berdoa, kita sibuk dengan masalah kita, dan kita melupakan Yesus yang padahal sedang menunggu kita untuk sharing. Yesus rindu untuk deep talk sama kita. Tetapi kadang-kadang sahabat GMJ, kita sendiri menjauh daripada Tuhan. Melalui bacaan Injil hari ini kita diingatkan bahwa Yesus selalu mau tahu, selalu mau mendengar. Buktinya ia berjalan bersama dua orang muridnya ke Emmaus. Dia tidak pernah membiarkan muridnya bingung. Dia bahkan mau mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah mereka. Sekalipun sebenarnya Yesus sudah tahu, tetapi ia tetap mau mendengarkannya. Kemudian makna yang kedua yang bisa kita ambil dari tindakan Yesus ketika ia bergabung dengan muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Yang kedua apa? Yesus selalu mengingatkan kita akan apa? Firman-Nya. Firman Tuhan di ayat 25 dikatakan jelas begini. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Yesus selalu mengingatkan kita akan firman-Nya. Sering kita, sahabat GMJ, tidak tahu apa yang mau kita lakukan.
lakukan. Sering kita seperti murid-murid Yesus berjalan tidak punya arah, tetapi Yesus selalu menemani kita. Asalkan kita berjalan bersama firman Tuhan, kita nggak melenceng ke kiri dan ke kanan. Percayalah sahabat GMJ bahwa Tuhan selalu menyertai kita melalui firman-firman-Nya. Dia mengingatkan kita agar kita tidak salah jalan, agar saat di dalam kebimbangan, di dalam kebutaan kita akan hal-hal yang tidak kita ketahui ujungnya, Tuhan selalu mengingatkan kita firman-Nya. Ada masa depan bersama Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Saat Anda di dalam kelemahan, Tuhan mengingatkan bahwa masih ada Dia. Semua bahkan baik-baik saja. Kemudian yang ketiga, makna apa yang bisa kita pelajari dari tindakan Yesus ketika Ia bergabung dengan murid-Nya dalam perjalanan ke Emmaus. Ini hal yang ketiga, Yesus tinggal di dalam kita. Bukan hanya pada saat kita punya masalah, tetapi setiap hari Yesus mau tinggal di dalam kita. Ayat 28 sampai 31 mengatakan begini. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecahkan roti dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap di tengah-tengah mereka. Yesus rindu kita mengundang Dia untuk tinggal. Tetapi sahabat GMJ, karena kita sedang fokusnya tidak sama Tuhan, seringkali kita lupa untuk menerima tubuh dan darah Kristus pada saat misa. Kita sibuk, kita merasa gak berdaya, kita merasa mata kita gak tertuju sama Tuhan. Percuma aku misa, percuma aku berdoa, percuma. Sehingga apa? Kita gak memperoleh kekuatan. Tuhan rindu, kita mengundang Dia. Ayo Tuhan, tinggal bersama kami. Ayo. Para murid mendesak Yesus untuk tinggal, dan akhirnya Yesus tinggal. Padahal seolah-olah Yesus mau katakan, aku mau pergi, tapi murid-muridnya menahan Dia dan Dia mau. Tuhan juga rindu kita juga melakukan hal yang sama, membuat Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan membiarkan Dia masuk. Melalui apa? Melalui doa, melalui komuni setiap minggu yang kita terima, supaya tubuh dan Kristus ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Firman ini juga mengajak kita bahwa kita juga harus tinggal kepada saudara-saudara kita yang sedang punya masalah. Seperti sahabat perjalanan. Seperjalanan di Emmaus, kita harus seperti Yesus tinggal untuk mendengar, untuk mengingatkan, untuk juga tinggal bersama-sama, bukan hanya dengan kita, tetapi kita juga dipakai Tuhan untuk tinggal di dalam teman-teman kita yang sedang punya masalah, untuk berjalan mendengarkan mereka, mengingatkan mereka juga, dan juga tinggal untuk apa? Bersama-sama saling menguatkan. Kalau Tuhan sudah menguatkan kita, Tuhan juga rindu sahabat-sahabat GMJ semua boleh memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita. Ingat 3 hal ini, makna apa yang kita bisa ambil dari tindakan Yesus ketika Ia bergabung dengan muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Yang pertama, Yesus selalu mendengarkan kita. Yang kedua, Yesus selalu mengingatkan kita akan firman. Dan ketiga, makna yang kita bisa ambil dari tindakan Yesus ketika Ia bergabung dengan muridnya dalam perjalanan ke Emmaus adalah Yesus tinggal di dalam kita. 3 hal ini saudara GMJ kita mau terus ingat dan kita akan lakukan sepanjang hidup kita. Mari kita mau tutup dengan doa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh dikuatkan. Biarlah firman-Mu hari ini boleh menjadi sahabat perjalanan kami. Sepanjang hidup kami mau terus Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkan kami percaya Engkau selalu mengingatkan kami akan firman-Mu, dan kami percaya Engkau tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sahabat GMJ. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.